kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kemurahan-Mu masih memperkenankan kami menikmati hidup dan dianugerahi juga kesempatan untuk berada di sekitar perjumpaan dengan-Mu dalam ibadah yang terjadi sore hari ini di sini. Kami telah meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan siap menyambut isi hati-Mu disampaikan lewat firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan, kuduskan kami, persiapkan kami yang berkhotbah, yang mendengarkan. Biar ada hati yang siap menyambut firman dengan sukacita, ada kesediaan untuk memelihara serta juga melakukannya. Anugerahkan kepada hamba hikmat dan pengurapan roh-Mu dan kata-kata yang dapat dimengerti, dipahami setiap kami yang mendengarkannya. Biar kami mengerti, memahami, menanggapinya dan juga setia memelihara dan melakukannya. Bicara bagi kami karena kami sudah siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya bersyukur perkenanan Tuhan, saya boleh ada lagi hari ini di sini. Setelah berapa waktu, mesti ada terjatuh berapa waktu yang lalu, tapi oleh karena berbagai kondisi yang tidak memungkinkan karena selalu ada di tempat yang lain. Saya juga baru pulang kemarin juga dari TTS Kecamatan Kualin arah Kolbano. Daerah pegunungannya cukup dingin siang malam sehingga saya pulang dengan kondisi kurang fit, suara juga paru, serak dan tidak begitu bagus maksimal ketika saya pulang kemarin. Tapi hari ini puji Tuhan sudah berangsur membaik. Saya juga belum begitu fit karena memang itu sudah. Saya ingat firman Tuhan bilang melayani baik atau tidak baik waktunya. Jadi kadang-kadang kita melayani kalau kondisinya baik, kalau tidak begitu baik, lalu banyak orang berdalih untuk tidak melayani. Saya bersyukur Tuhan menyanggupkan sehingga saya boleh ada lagi sore ini di sini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri lewat Penungkah Kedian, keluarga besar PDR hidup di tempat ini. Terima kasih. Saya ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan. Satu ayat dari surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat 6, secara bersama-sama kita bacakan bagian ini. Kolose pasal 2 ayat 6. Saya mengajak kita dalam rasa hormat kepada firman Tuhan dalam posisi berdiri. Kita baca secara bersama-sama bagian ini. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi ulang. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Silakan duduk kembali. Demikian sabda Tuhan. Diberkatilah kita sekalian yang sudah membacakan. Kita juga sedia memelihara dan melakukan hidup kita tiap-tiap hari. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah salah satu bagian pesan Rasul Paulus dalam suratnya yang disampaikan bagi jemaat Tuhan di Kolose. Salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya dalam surat Paulus bagi jemaat di Kolose ini yang kita baca. Jemaat di Kolose adalah jemaat yang berdiri hasil dari pemberitaan Paulus. Pemberitaan ini disampaikan oleh Paulus dan juga teman-temannya. Berdirilah jemaat itu. Tapi Paulus juga berkepentingan untuk menulis surat bagi mereka dan memberikan berbagai himbauan, ajakan sekaligus penegasan. Sehingga jemaat itu menjadi jemaat yang terkontrol, terpimpin, ya, termonitor dengan baik. Sehingga mereka tidak menjadi jemaat yang akhirnya juga tidak tetap di dalam Kristus, ya. Maka itu dia menyampaikan bagian ini. Kamu telah terima Yesus Kristus lewat hasil pemberitaan Injil yang saya sampaikan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Banyak orang Kristen hanya sebatas terima Yesus, dalam hal ini dibaptis, dalam hal ini kesasi sidi, dalam hal ini apalagi perjamuan, ya, menjadi aktivis gereja, ya,
tapi tidak sampai pada tingkat ini, hidup di dalam Kristus, tetap di dalam Kristus, tetap di dalam Dia. Ya. Hanya sebatas terima Yesus, hanya sebatas menjadi Kristen, tidak cukup. Ya. Kekristenan kita tidak akan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tidak sampai pada tingkat bagian ayat ini. Tetap di dalam Dia atau tetap dalam Kristus. Sebab terbukti banyak orang Kristen tidak tetap dalam Kristus. Maka banyak hal yang dilakukan dan membuat masalah, membuat cemar ya, nama Tuhan dan lain sebagainya. Saya selalu khotbah di mana-mana, saya bilang lembaga pemasyarakatan ini tidak hanya disediakan bagi orang dewasa, tapi bagi anak-anak juga ada. Tidak hanya bagi laki-laki, perempuan juga ada. Lama-lama anak balita juga sudah masuk, sudah ada lembaga, sudah ada penjara untuk anak balita juga. Ya. Manusia ini kecil-kecil sudah bikin jahat, apalagi yang tua-tua, yang besar-besar, yang dewasa. Yang notabene orang Kristen di wilayah NTT, di kota Kupang ini, ya, lapas dewasa itu sampai lapas anak itu orang Kristen semua yang penuh di situ. Yang lain belum masuk, masih antri untuk memasuk lagi. Tiap hari ada kasus ini, kasus sana. Saudara, Anda kata semua hidup tetap di dalam Kristus, saya jamin tidak mungkin perlu ada penjara, tidak perlu ada lapas. Ya. Sebab semua orang hidup tetap dalam Kristus. Tidak hanya sebatas jadi Kristen, terima Yesus saja. Ya. Saudara-saudara, saya kasih contoh konkret dalam Alkitab. Kalau hanya sebatas terima, nanti model sama ke Lukas 10, coba kita lihat Lukas 10 ayat 38. Ya. Lukas 10 ayat 38, coba satu orang tolong baca. Ya. Coba ayat 40. Saudara, Marta ini adalah tipe orang Kristen, mewakili tipe orang Kristen yang sebatas terima. Saudara lihat di ayat 38, Marta menerima Yesus di dalam rumahnya. Setelah terima ayat 40 bilang Marta ini sibuk sekali. Sudah sibuk sekali, datang mengomel-mengomel di hadapan Yesus. Ya. Suruh Maria membantu saya. Saya terlalu sibuk di belakang, dia duduk. Saya pikir Maria duduk itu tidak penting. Ayat 39, Maria ini duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan segala perkataannya. Tapi Marta tidak terima baik. Tidak perlu duduk dengan Yesus. Yang paling penting sibuk, jangan duduk dengan Yesus. Wah, itu salah besar itu. Ya. Walaupun menurut apa yang dipikirkan Marta itu sesuatu yang baik. Sibuk urus makan itu lebih baik. Tapi akibat terlalu sibuk urus ini perut, urus ini kepentingan daging, banyak orang bikin masalah di mana-mana hari ini. Mesti ada perimbangan, duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Sama dengan tinggal di dalam Kristus, yaitu hidup bergaul dengan Kristus. Amin. Marta terima habis dia bangun jalan, tidak bergaul dengan Yesus, tidak duduk bersama Yesus. Bayangkan kalau ada tamu lalu semua isi rumah semua tersibuk di belakang, lalu tamu duduk sendiri. Apa perasaan tamu itu? Marta ini memang dia hanya pikir satu sisi saja, tapi tidak pikir sisi yang lain. Dia tidak pikir perasaan Yesus yang adalah tamu yang lagi berkunjung di rumah mereka. Bayangkan dia mempengaruhi Maria supaya semua ada di belakang, di ruang belakang. Lalu biarkan Yesus duduk sendiri di ruang tamu. Mestinya dia bersyukur. Saudaranya Maria mewakili mereka seisi rumah untuk duduk bersama Yesus dan rombongan. Lalu biarkan dia menangani yang di belakangnya. Jangan datang lagi mengomel-mengomel. Ya. Padahal awalnya dia yang terima. Setelah menerima Yesus, dia bangun pergi dengan urusannya sendiri. Saudara, hari ini pun demikian. Banyak orang Kristen sudah terima Yesus. Ya. Dibaptis, sidi, perjamuan, ini sudah terima Yesus itu.
tapi tidak cukup. Harus tinggal dalam Yesus. Berbicara tentang bersekutu, bergaul, hidup dekat dengan Yesus. Tidak cukup, hanya terima saja. Saudara, kembali pada konteks kebenaran firman Tuhan kita baca hari ini. Paulus bilang, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu senantiasa tetap di dalam Dia. Ya. Saudara, betapa pentingnya hidup tetap dalam Kristus. Hidup tetap dalam Kristus sama dengan tidak berubah setia, sama dengan tidak tinggalkan Kristus, sama dengan tidak menjauh dari Kristus. Selalu bersekutu dengan Kristus. Tinggal di dalam Kristus sama dengan tidak ada jarak antara kita dengan Kristus. Saudara-saudara, saya akan tunjukkan beberapa ayat referensi yang menolong kita. Pentingnya kita tinggal di dalam Kristus. Betapa penting itu. Tinggal dalam Kristus. Yang pertama, saudara, ketika orang tinggal dalam Kristus, kita lihat Roma 8 ayat 31. Iya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Waktu orang tinggal dalam Kristus dan Allah bersama-sama dengan Dia, Kristus bersama-sama dengan Dia, di sini dikatakan siapakah yang akan dapat melawan kita. Itu sama dengan orang-orang yang demikian, yang tinggal tetap dalam Kristus. Dia punya keberanian dan kekuatan. Tidak ada yang bisa lawan. Biasa orang bilang, saya nggak ada lawan. Siapa yang bisa lawan? Yang lebih mantap lagi. Ayat berikut masih dalam Roma 8. Kita lihat pada ayat 33. Lanjut. Baca. Iya. Orang-orang yang tinggal tetap dalam Kristus itu masuk dalam kelompok orang-orang pilihan yang tidak mungkin digugat. Tadi tidak bisa dilawan, dan sekarang tidak mungkin, tidak bisa digugat oleh siapapun. Apapun dan siapapun tidak bisa. Malah kalau kita lanjut ayat selanjutnya dia bilang, mau kelaparan kah, mau ketelanjangan kah, mau pedang kah, bahkan maut sekalipun tidak bisa gugatin orang-orang yang tinggal tetap dalam Kristus. Amin. Ya. Saudara, waktu tinggal bersama Kristus, waktu hidup bergaul dengan Kristus, pergumulan, penderitaan, persoalan model apapun tidak bisa lawan saudara, tidak bisa gugat, tidak bisa menggeser saudara dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, saudara, ini penting bagi kita. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa lemah dan tidak kuat. Kita periksa, jangan-jangan persekutuan dengan Tuhan itu, persekutuan kita dengan Tuhan sudah mulai pudar, sudah mulai kendor. Ya. Maka saat itulah kita mulai lemah dan tidak kuat. Saudara ingat cerita tentang Petrus berjalan di atas air. Luar biasa. Waktu dia fokus kepada Yesus, Yesus bilang begini, datanglah. Lalu dia mulai melangkah, injak di atas air laut. Tapi ketika dirasanya tiupan angin itu, seketika Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Orang yang begitu fokus dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dia bukan diinjak oleh masalah, tapi dia berjalan menginjak di atas masalah. Amin. Tapi waktu dia mulai hilang komunikasi dengan Tuhan, waktu dia beralih fokus dengan Tuhan, saya tidak jamin dia jalan di atas masalah. Laut bicara masalah. Dunia ini, dunia akan menggulingkan dia mulai tenggelam dan terjatuh. Penting kita tinggal dalam Kristus itu sebenarnya itu gambaran orang-orang yang hidup tetap bergaul dengan Tuhan, tetap setia beribadah dengan Tuhan. Tidak boleh engkau keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini menyampaikan bagi kita pentingnya saudara hidup tetap dalam Kristus. Sebab waktu kita hidup tetap di dalam Kristus, Alkitab menjamin apapun tidak bisa melawan
apalagi menggugat kita. Tidak ada, siapapun dan apapun tidak bisa lawan dan tidak bisa gugat orang-orang yang tinggal tetap dalam Kristus, ya hidup bergaul dengan Kristus, yang beribadah dengan Kristus. Dijamin mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berani, orang-orang yang tidak bisa dianggap remeh. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita tinggal dalam Kristus, apa yang kita alami ketika hidup tinggal di dalam Kristus. Saudara, kita lihat catatan kita yang berikut, yang kedua. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Silakan yang dapat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita lihat lagi dia punya ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Ya. terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara, itu jaminan bagi orang yang tinggal di dalam Kristus. Duduk dan bermalam sama dengan tinggal tetap dalam Kristus. Orang-orang yang demikian dijamin Tuhan. Tidak usah takut tentang berbagai hal yang mengerikan, menakutkan hari-hari ini. Amin, saudara, amin. Tidak usah takut sama dengan orang-orang yang selalu optimis memandang hari depannya. Banyak orang ketakutan menghadapi hari-hari hidup di depan ini. Tapi kalau engkau tinggal tetap dalam Kristus, engkau akan menjadi orang-orang yang terus optimis memandang hari depanmu yang penuh harapan. Di sini dikatakan tidak usah takut tentang kedahsyatan apapun yang terjadi dalam hidupmu di hari ke depan. Masa-masa sulit seperti apa, tidak usah takut. Orang-orang yang tinggal tetap dalam Kristus itu model begitu, ya. Duduk, ya, duduk dan bermalam. Ayat 1 Mazmur tadi, duduk dan bermalam itu gambaran orang yang tinggal tetap itu. Dia tidak akan menjadi takut. Dia tidak akan menjadi cemas memandang hari-hari hidupnya di depan. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir berlebihan. Kalau engkau ada bersama-sama dengan Tuhan, Allah menjamin hari esokmu. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya dari Mazmur 91 itu, sekalipun banyak orang, ribuan orang berebahan di sisi kiri dan kananmu, sekalipun ada malapetaka seperti apa, sudah lihat, ada perhatian sorga bagi orang-orang yang duduk bersama Tuhan, yang tinggal bersama Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, yang tetap dengan Tuhan. Perhatian Tuhan itu luar biasa. Memberi perlindungan, memberi penyertaan, memberi pembelaan bagi mereka yang tinggal tetap dalam Kristus. Jadi hari ini kalau engkau ada di dalam tempat ibadah seperti ini, pilihan yang tepat. Jangan pernah engkau angkat kaki mundur dan hilang dari persekutuan dengan Tuhan. Sebab ini ketika kita tinggal tetap dalam Kristus, terletak kekuatan kita untuk memandang hari esok dengan tidak takut dan gentar, ya. Saudara, saya kemarin masih khotbah menguatkan semua kita, Bapak Mama, ini bulan tidak enak ini. Saya katakan tidak enak karena apa? Semua, syukurlah yang tidak punya anak, tapi kita punya anak ini masing-masing yang dia punya laporan. Laporan nota belanja semua dong tahu saja saat masuk sekolah semua komplit. Belum lagi yang daftar di sekolah yang lebih tinggi lagi. Dia pembiaya jauh lebih tinggi segala macam, ya. Ini bulan Juni Juli, ini bulan tidak enak ini. Tapi sekali lagi orang-orang yang tinggal tetap dalam Kristus, Alkitab bilang tidak usah takut. Haleluya, amin. Dia Allah perisai, dia tempat perlindungan kita, dia gunung batu pertahanan kita, tempat kita bernaung berteduh, tempat kita berlari mengungsi, ya, dan mendapatkan, ya, naungan yang teduh di sana. Ada jaminan dari Tuhan. Ya, jadi saudara, itu catatan kita yang kedua. Pentingnya tinggal tetap dalam Kristus itu, kita akan mengalami keberanian untuk melangkah menggapai hari esok penuh harapan tanpa takut, tanpa cemas.
Tanpa pesimis, tapi kita optimis. Masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Masih ada Tuhan, masih ada pertolongan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Yang penting tetap tinggal dalam Kristus. Jangan kasih tinggal Kristus. Ada orang tidak mau datang sembahyang, dia pikir dengan tidak datang itu dia lebih baik. Lebih tidak baik, saya mau bilang. Justru engkau jauh dari Tuhan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru engkau akan didatangi masalah baru lagi. Dalam Tuhan memang ada masalah, tapi bedanya masalah kita, Tuhan bilang Keluaran 14 ayat 14, aku akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Ada masalah memang, tapi masalah kita diurus oleh Tuhan dan bukan kita yang urus. Ada cara Tuhan bekerja dan menyelesaikan itu bagi kita. Karena sekali lagi waktu kita tinggal tetap dalam Kristus, masalah kita menjadi masalah Tuhan. Tapi waktu kita kasih tinggal Kristus, masalah kita ya pikul sendiri. Tapi waktu kita dengan Kristus, saya yakin dia tidak tega. Dia tidak tega lihat orang-orang yang bersekutu dengan dia berbeban berat. Malah dia bilang Matius 11:28, marilah kepadaku, waktu kamu tinggal bersamaku, aku beri kelegaan. Amin. Dia ambil alih dan membereskan apa yang kita takutkan. 1 Korintus 10:13 juga bilang, pada waktu kami menghadapi masalah-masalah itu, aku Tuhan setia dan akan memberikan jalan keluar bagi kamu untuk kamu sanggup mengatasinya. Amin. Asal saja jangan kasih tinggal Tuhan. Jangan malas bersekutu dengan Tuhan. Tetap tinggal dalam Kristus. Tetap tinggal dalam Tuhan. Setia dengan Tuhan selalu. Maka dia jamin tidak usah engkau cemas menghadapi hari-hari hidupmu di depan. Sebab dia Tuhan berjanji dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Di situ dia bilang, aku sekali-kali tidak membiarkan kamu dan juga sekali-kali tidak meninggalkan kamu yang tinggal tetap dalam aku. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Musim kekurangan dia ada, musim kelimpahan dia ada, musim sehat dia ada, musim sakit dia ada, musim apa saja selalu dia ada di setiap musim hidup kita. Asal saja engkau juga tidak boleh pilih musim tertentu baru datang ibadah, musim tertentu engkau tidak datang. Jangan. Setiap musim apa saja engkau selalu tinggal tetap dalam Kristus. Amin. Itu catatan kita yang kedua. Yang ketiga, pentingnya tinggal tetap dalam Kristus. Pentingnya tinggal tetap dalam Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, silakan. Kita sama baca 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Waktu kita tinggal dalam Kristus, di sini dijamin permintaan kita diprioritaskan oleh Tuhan. Di sini minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Amin kan? Minta, Tuhan pasti kasih. Yang penting setia tinggal bersama Tuhan dulu. Jangan liar-liar dengan Tuhan, kepepet baru mulai datang minta. Saudara lihat dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, itu seorang perempuan kafir dari negeri Kanaan. Datang langsung teriak-teriak minta supaya anaknya disembuhkan. Yesus tidak peduli memang. Malah awalnya Yesus tidak menjawab. Sudah begitu lagi menjawab, Yesus bilang apa sama dia? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Artinya engkau tidak layak untuk saya tolong. Karena apa? Liar dengan Tuhan, dia kafir toh. Ada masalah baru datang. Jangan liar dengan Tuhan, jangan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tunggu dikejar masalah baru lari-lari datang minta Tuhan supaya Tuhan tolong cepat-cepat. Oh, tidak bisa. Makanya Yesus menguji dia dengan sejumlah tahapan ujian yang luar biasa sampai betul-betul Alkitab bilang dalam Matius 15 ayat 25, dia makin mendekat dan menyembah. Ya. Dia tinggal menyembah, mendekat dan menyembah, bicara dan tinggal bersama Tuhan dulu. Baru Tuhan bilang, hai ibu besar imanmu, seketika itu juga sembuhlah anak dari ibu.
atau perempuan itu punya anak. Ya. Jadi harus tinggal tetap dalam Kristus. Jangan kita liar-liar dengan Kristus, tapi saat butuh kita mau Kristus tolong cepat-cepat, tidak bisa. Hari ini pengajaran yang luar biasa Tuhan bilang sama kita. Bina relasi yang baik dengan Tuhan dulu. Jangan dahulukan permintaan, tapi dahulukan relasi yang dibangun itu harus baik. Amin kan? Mohon maaf, saya kurang sehat, masih dalam proses pemulihan. Jadi saudara, perhatikan bahwa pentingnya kita tinggal dalam Tuhan, bicara tentang relasi yang kita bangun harus baik. Banyak orang tidak peduli dengan relasi yang dia bangun, tapi dia mau saat dia butuh apa harus Tuhan kasih. Saat dia butuh apa Tuhan kasih. Makasih. Begitu. Padahal sebenarnya yang Tuhan kasih itu terlalu gampang sebenarnya. Tapi kenapa kadang-kadang terkesan diulur-ulur oleh Tuhan? Hanyalah Tuhan butuh kita bangun relasi yang baik dulu. Kalau relasi kita bermasalah, permintaan kita juga bermasalah. Haleluya. Tapi kalau relasi kita baik, Alkitab tidak minta pun dia kasih. Amin. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Satu orang baca dan cepat. 1 Korintus 2 ayat 9. Kalau relasi kita baik, saya buktikan ayat itu. Silakan baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin saudara, amin. Tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati. Artinya kita tidak pernah konsep untuk minta, tapi Dia sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia apa? Bicara tentang relasi yang kita bangun itu harus baik dengan Tuhan. Tinggal tetap dalam Tuhan. Jangan bikin soal dengan Tuhan. Kalau bikin soal dengan Tuhan, permintaan kita cancel nanti. Bahkan mungkin saja diganti oleh orang lain posisi kita. Karena itu hari ini pengajaran tentang tinggal dalam Tuhan itu sebenarnya bicara tentang relasi yang baik yang kita bangun dengan Tuhan. Banyak orang Kristen relasinya bermasalah dengan Tuhan, tidak baik. Tapi waktu dia butuh, dia pingin Tuhan cepat tolong dia, tidak bisa. Saudara, saya punya relasi baik dengan keluarga Dangwila di sini. Saya yakin kalau saya kena masalah, tidak mungkin mereka tega lihat saya. Kalau mungkin mereka tidak tahu. Tapi kalau sepanjang Maina dan keluarga tahu atau ketemu saya, ada mengalami kesulitan di jalan, mereka pas lewat lihat saya, tidak mungkin mereka bilang kasih tinggal persetan dan bab tua. Tidak mungkin, hati tidak tega. Saya jamin itu. Masalah karena relasi kita baik, ya, kita bersahabat baik, berkenalan baik, berteman baik. Teman kita mengalami kesulitan, kita lihat, kita tahu tidak mungkin kita masa bodoh. Pasti ada tindakan yang kita ambil untuk memberikan perhatian semaksimal mungkin bagi saudara kita, teman kita itu. Apalagi kita dan Tuhan. Amin kok. Kalau relasi kita baik dengan Tuhan, masa Tuhan tega lihat kita? Saudara ingat waktu Yesus dalam pengajarannya, ribuan orang berbondong-bondong datang kepadanya. Berhari-hari mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Tapi akhir dari pengajaran Yesus, Yesus bilang para murid, aku tidak tega membiarkan mereka pulang sebelum mereka dikasih makan. Ya. Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia tergerak oleh belas kasihan. Sudah sekian hari mereka ikut saya mendengarkan pengajaran saya. Mereka lupa untuk untuk cari makan hanya karena mendengarkan pengajaran saya, khotbah saya. Mereka tidak pikir untuk cari makan. Kasihan mereka sudah berhari, sudah 2 atau 3 hari mereka tidak pulang untuk makan. Dia perintahkan para murid, siapkan makan bagi mereka. Aku tidak tega membiarkan mereka pulang, sebab nanti mereka pingsan di jalan, jatuh di jalan karena lapar. Saudara-saudara, kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau tinggal tetap dengan Tuhan, bergaul baik dengan Tuhan, kebutuhanmu, persoalanmu, keperluanmu, Tuhan tidak tega kasih biar kita. Tapi Dia tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Dia akan urus beres. Matius 6 ayat 32 bilang, akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, masa akan Tuhan tidak tahu kebutuhan kita, keperluan kita?
Tuhan tahu orang-orang muda punya kebutuhan apa. Kita yang sudah bapak mama dalam rumah tangga tanggung jawab banyak-banyak. Masa kan Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak tahu? Oh, dia lihat, dia tahu kok. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6, di situ dia bilang, Yesus melihat bahwa orang itu sakit. Dan karena ia tahu bahwa dia sudah lama dalam penderitaan itu. Yesus tidak hanya melihat, tapi dia juga mau tahu tentang pergumulan kita. Amin. Dan karena itu jangan pernah engkau jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tetap tinggal dalam Kristus, artinya tidak berubah-ubah keputusan kita. Sekali setia, setia terus sudah. Ya, tetap artinya tidak berubah-ubah. Paten sudah, kita punya kesetiaan melayani beribadah dengan Tuhan. Jangan berubah. Hari ini lain, minggu depan lain. Jangan. Ya, kita harus stabil persekutuan dan pengikut dengan Tuhan. Begitu. Karena kita akan dapat hal yang ketiga ini. Apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, Tuhan menyediakan itu. Makanya dia bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Ini bicara tentang kebutuhan kita. Apa menjadi keperluan kita, Tuhan sediakan. Bahkan yang kita tidak minta pun, tadi saya bilang 1 Korintus 2:9, yang kita tidak minta pun dia apa-apa siapkan. Apalah yang kita minta dan doakan. Saya terlampau percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap mereka yang datang kepadanya. Dia akan beri kepuasan. Ya, Roma pasal 5:5 dia bilang, setiap mereka yang berharap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, pada akhirnya tidak akan dikecewakan. Amin kok. Yang pasti Tuhan tidak bikin kecewa. Hanya kadang-kadang kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita yang mudah kecewa. Tapi kalau mengerti dengan Tuhan, memahami maksud-maksud Tuhan dalam berbagai keadaan, saya terlalu percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap mereka yang datang kepadanya. Dan hari ini saudara, kebenaran firman Tuhan kasih peringatan bagi kita. Kamu telah terima Yesus Kristus, kamu telah menjadi Kristen. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Kristus. Waktu kamu tetap dalam Kristus, yang pertama tadi ada jaminan seorang pun tidak bisa mampu melawan saudara. Ya. Persoalan apapun tidak bisa mengalahkan saudara. Kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Tidak ada yang bisa lawan, artinya kita berkemenangan. Ya. Yang kedua, ketika engkau tetap tinggal dalam Kristus, Alkitab menjamin engkau memiliki harapan masa depan. Ya. Tidak usah takut menghadapi hari-hari hidupmu di depan. Sebab dia Tuhan ada di hari esokmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan bilang sama kita, ketika engkau tetap tinggal dalam Tuhan, engkau setia beribadah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan tidak lari dari persekutuan dengan Tuhan, relasimu tetap baik dengan Tuhan. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhanmu hari ini. Dia akan menyediakannya pada waktu yang tepat. Dan dia tahu bahwa engkau butuh apa yang engkau hadapi hari-hari ini. Amin. Tuhan menolong memberkati kita dengan firman-Nya. Mari tutup Alkitab.